Puji nama Tuhan, senang bisa berjumpa kembali dengan jemaat semua yang boleh bersama-sama beribadah di rumah Tuhan pada hari ini. Sudah menjadi sebuah hal yang sangat prioritas, hal yang sangat utama. Karena 6 hari lamanya Tuhan sudah tentukan untuk kita bekerja, untuk kita berkarya, dan 1 hari Tuhan kuduskan untuk kita datang kepada Dia, menyembah Dia, yaitu di hari Minggu ini, menyembah Tuhan Yesus di rumah Tuhan, di rumah ibadah ini. Dan pada kesempatan ini saya mau ajak jemaat semua untuk kita belajar firman Tuhan yang terpilih dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 15 sampai ayat yang ke-46. Kitab Ulangan pasal 28 ayat 15 sampai ayat yang ke-46. Mari kita membacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Saya bacakan ayat yang ganjil, jemaat Tuhan bacakan ayat yang genap. Kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat 15 sampai ayat yang ke-46. Kalau jemaat Tuhan sudah menemukan, silakan katakan amin. Kitab Ulangan pasal 28 ayat 15 sampai ayat 46, saya bacakan ayat yang ganjil, jemaat Tuhan bacakan ayat-ayat yang genap. Judul dari kebenaran firman Tuhan ini, kutuk. Ayat 15, beginilah firman Tuhan. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah batulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk, dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Tuhan akan menghajar engkau dengan barah Mesir, dengan borok, dengan kedal dan kudis, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari, seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi, dengan tidak ada seorang yang datang menolong. Lembumu akan disembelih orang di depan matamu,
engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu dengan tidak ada orang yang datang menolong engkau. Suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu dan segala hasil jerih payahmu. Engkau akan selalu ditindas dan diinjak. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara jahat yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh, pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu. Engkau akan menjadi kedahsyatan, hiasan, dan sindiran di antara segala bangsa, kemana Tuhan akan menyingkirkan engkau. Kebun-kebun anggur akan kau buat dan kau usahakan, tetapi engkau tidak akan meminum atau menyimpan anggur, sebab ulat akan memakannya. Engkau akan mendapat anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, tetapi mereka bukan bagi dirimu, sebab mereka akan menjadi tawanan. Orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau menjadi makin rendah. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Ya, terima kasih kerjasamanya jemaat sekalian. Dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau setia melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya punya tema untuk kita renungkan sama dengan judul dari nats firman Tuhannya, yaitu kutuk. Bapak Ibu Saudara pasti tidak asing dengan kata kutuk. Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu kutuk itu sumbernya dari apa? Dari siapa sumbernya dan apa penyebab kutuk itu terjadi? Ya. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya tidak bertujuan mengangkat-angkuti Bapak Ibu Saudara, tapi kita perlu memahami bahwa Allah yang kita sembah, yaitu Allah Israel, dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, harus kita hormati setinggi-tingginya Bapak Ibu Saudara, karena Dia yang pegang kendali hidup kita. Kalau kita masih hidup sampai sekarang ini, itu oleh karena anugerahnya, oleh karena kebaikannya. Makanya kita harus menghormati Dia. Kita harus menghormati Tuhan. Dan kita perlu memahami kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, keadilan Tuhan. Dan lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita diberitahukan bahwa kutuk adalah hukuman dari Tuhan. Saya ulang sekali lagi, kutuk adalah hukuman dari Tuhan. Apa penyebab kutuk akan terjadi? Pasti ada penyebabnya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus
Tuhan Allah Israel. Kalau kita pelajari sejarah dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ini adalah 5 kitab Taurat yang diperintahkan oleh Tuhan agar disampaikan kepada umat Israel lewat hambanya Musa pada zaman itu, supaya umat Israel yang telah berhasil memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka harus hidup dalam takut akan Tuhan, hidup berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Karena Israel mendiami sebuah negeri yang memang kaya dengan susu dan madu, tanah yang sangat subur, di mana Israel bisa berkebun, bisa bercocok tanam, mereka bisa menanam gandum, mereka bisa menanam anggur, mereka bisa menanam zaitun. Karena itulah usaha pekerjaan mereka yang bisa mereka kelola di tanah perjanjian pada saat itu, pada zaman itu, sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Yang mereka diberkati oleh Tuhan dengan tanah yang sangat subur, tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan. Tetapi sayangnya ada penduduk di sekitar tanah perjanjian yang hidup menyembah berhala. Makanya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini sangat tegas disampaikan oleh hamba Tuhan yang bernama Musa pada waktu itu, agar orang Israel tidak menduakan Tuhan, tidak menyembah berhala, Bapak Ibu Saudara. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak menerima hukuman. Dan hukuman Tuhan itu berupa kutuk. Dan nanti kita akan lihat bermacam-macam kutuknya itu berupa apa-apa saja yang menjadi hukuman Allah jikalau umat Israel melanggar perintah Tuhan atau berbuat jahat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mau kita dihukum. Kita harus pahami bahwa hukum itu harus berlaku sebagai keadilan Tuhan yang harus Tuhan nyatakan ketika seseorang berbuat jahat. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mau memberikan nasihat kepada kita supaya kita terhindar dari kutuk. Karena kutuk adalah hukuman dari Tuhan. Apa yang menjadi pesan Tuhan pada saat ini, yang menjadi pembelajaran buat kita, yang menjadi nasihat Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya kita jangan kena kutuk. Ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mau kita kena kutuk. Kita harus tahu apa penyebab kutuk pasti terjadi kepada orang-orang yang melakukan hal-hal jahat di mana Tuhan. Apa perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang menyakiti hati Tuhan sehingga Tuhan izinkan kutuk menimpa dia? Silakan Marta tampilkan poin yang pertama. Ini penyebabnya Bapak Ibu Saudara. Penyebab yang pertama, seseorang pasti menerima hukuman dari Tuhan, yaitu karena tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Itu saya simpulkan dari ayat 15a. Berarti Bapak Ibu Saudara, sangatlah penting mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu adalah perkataan Tuhan yang bisa kita terima ketika kita mau mendengar firman Tuhan, ketika kita juga mau membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak jauh sebenarnya. Kalau kita mau membuka hati kita, kita mau untuk buka Alkitab kita, karena Alkitab ini adalah firman Allah yang tertulis. Disinilah kita menemukan suara Tuhan. Disinilah kita menemukan perkataan Tuhan. Makanya renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan itu adalah suara Tuhan, adalah perkataan Tuhan yang sempurna, yang mutlak, yang mendatangkan berkat dan kebaikan bagi hidup kita. Itu poin yang pertama. Dan kita jangan sampai tidak mau mendengarkan suara Tuhan kalau kita tidak mau menerima kutuk dari Tuhan atau tidak mau menerima hukuman dari Tuhan. Itu yang pertama. Poin yang kedua, orang menerima kutuk dari Tuhan ketika dia tidak mau melakukan segala perintah Tuhan dengan setia. Berarti Bapak Ibu Saudara, melakukan perintah Tuhan dengan setia itu sangat penting. Tidak cukup ternyata mendengar, tetapi kita harus setia melakukan firman Tuhan itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, tidak sia-sia orang melakukan firman Tuhan. Ya, tidak sia-sia karena hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan dan dia pasti terhindar dari kutuk. Tetapi kalau ada orang yang tidak mau melakukan segala perintah Tuhan dengan setia,
Jangan salahkan Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Adil menghukum orang-orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan itu dengan hukuman berupa kutuk. Tadi kita diberitahukan Bapak Ibu Saudara apa-apa saja kutuk yang Tuhan akan berikan kepada umat Israel di tanah perjanjian kalau sampai mereka tidak mau mendengar firman Tuhan, dan kalau mereka sampai tidak mau melakukan firman Tuhan dengan setia. Bermacam-macam kutuk tertulis Bapak Ibu Saudara dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-45. Bermacam-macam kutuk berupa penyakit sampah, usaha kebun mereka gagal panen, kemudian musuh-musuh mereka pasti mengalahkan mereka. Mereka pasti dirampas harta bendanya oleh musuh-musuh mereka. Itu akan tergenapi dan akan dinyatakan oleh Tuhan kalau umat Israel berani coba-coba tidak setia kepada Tuhan, berani coba-coba menduakan Tuhan, berani coba-coba seperti bangsa lain yang menyembah berhala. Bapak Ibu Saudara, ini tegas sekali loh firman Tuhan. Dan ini tidak berlaku, tidak hanya berlaku untuk umat Israel zaman lalu, di zaman pada waktu itu, tapi ini juga berlaku buat kita. Supaya kita jangan jadi orang Kristen yang main-main dengan dosa. Karena dosa, mau dosa kecil, dosa besar, atau sedang ukurannya, sekali dosa atas dosa, dan itu salah di mana Tuhan, itu jalan di mana Tuhan. Jangan coba-coba bermain-main dengan dosa, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan pasti memberikan hukuman kepada orang-orang yang berbuat jahat kalau dia tidak mau bertobat, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak mau kita terkena kutuk, Tuhan tidak mau kita terkena malapetaka, Tuhan tidak mau semua hal-hal jahat menimpa hidup kita. Tuhan tidak mau kita menerima hukuman dari Dia. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita menjadi orang yang keras hati, keras kepala, tidak mau mendengar firman Tuhan dan tidak mau melakukan perintah Tuhan dengan setia. Firman Tuhan ini sangat tegas Bapak Ibu, bukan menakut-nakuti kita, tetapi inilah pembelajaran firman Allah yang sangat mendisiplinkan setiap kita sebagai umat yang percaya pada Tuhan Yesus, agar kita semakin hari semakin lebih menghormati Tuhan, semakin lebih takut akan Tuhan, dan semakin lebih dekat kepada Tuhan, dan mau dengan kerendahan hati, dengan segenap hati untuk mau mendengar suara Tuhan, mendengar perkataan Tuhan, dan mau dengan setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, inilah firman Tuhan dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda kebenaran firman-Mu yang boleh sama-sama kami dengar dan kami terima pelajari pada kesempatan ini. Kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja ya Tuhan, tetapi tolonglah kami untuk kami semakin lebih menghormati Tuhan dengan mau untuk selalu mendengar suara Tuhan, mendengar perkataan Tuhan, dan mau melakukan perintah Tuhan dengan setia dalam kehidupan kami, supaya hidup kami memuliakan Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan kemenangan Rasul kita sebagai umat, sebagai jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat persilakan duduk kembali. Kepada WL saya persilakan.